Kita hanya menutupi aib teman kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita di dunia saja, namun Allah membalasnya dengan menutupi aib kita di dunia hingga di akhirat kelak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita semua diberi syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Mitra JIC? Jumpa lagi di program Mutiara Al-A'la. Kali ini bersama saya Dewi Kuresin dan narasumber Umi Tutu Alwiyah. Dan insya Allah edisi kali ini kami akan membahas tema tentang pentingnya menjaga kerukunan bertetangga dalam Islam. Dan alhamdulillah narasumber telah hadir bersama saya. Beliau adalah salah satu peserta dari Tamhidul Mubalighah Mutiara Al-A'la. Baik Mitra JIC, saya akan menyapa narasumber terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Umi hari ini dan keluarga? Alhamdulillah, kabar saya beserta keluarga saya saat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Bu Dewi, apa kabar? Alhamdulillah Umi. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam kesehatan dan keberkahan. Amin. Baik, lalu kegiatan apa sajakah yang Umi lakukan saat ini Umi? Seperti biasa Bu Dewi, saya saat ini ada kegiatan yang cukup padat dan lumayan sibuk. Baik Mitra JIC, marilah kita simak bersama penjelasan tema kita hari ini tentang pentingnya menjaga kerukunan bertetangga dalam Islam yang akan dibawakan oleh Umi Tuti Alwiyah kepadanya. Disilahkan Umi, silakan. Terima kasih Bu Dewi atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna hubaka wa hubba man ahabaka wa hubba man yukarribuni ila habbika. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihilhu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Mitra JIC yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama berucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya, serta karunia-Nya kepada kita sekalian. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat rezeki yang barokah dan panjang umur. Semoga kita semua senantiasa tergolong menjadi orang yang pandai bersyukur, senantiasa dalam keberkahan, serta lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang disinari iman serta ilmu pengetahuan yang dapat kita rasakan hingga saat sekarang ini. Apa kabar Mitra JIC? Jumpa lagi di program Mutiara Al-A'la.
Alhamdulillah, kesempatan ini kami akan membawakan tema yang cukup menarik untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang pentingnya menjaga kerukunan bertetangga dalam Islam. Sahabat mitra yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik kita umat Islam agar senantiasa berperilaku baik terhadap tetangga kita. Karena apa mitra? Karena tetangga adalah orang terdekat di sekitar rumah kita yang insya Allah akan membantu kita dan akan menolong kita jika terjadi sesuatu pada kita ataupun keluarga kita. Maka mitra, sebagai umat muslim yang beriman pada hari akhir, hendaklah berbuat baik terhadap tetangga kita. Rasulullah pun bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim jaroh." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik serta memuliakan tetangga kita. Sahabat mitra yang dirahmati Allah dimanapun berada, dalam hidup bertetangga memang ada seninya. Tetangga adalah mereka orang yang tinggal dan hidup di sekitar rumah kita. Tetangga bisa merupakan saudara ataupun keluarga kita sendiri. Tapi ingat mitra, walaupun tetangga bukan keluarga besar kita, namun kita harus tetap menghormati serta memuliakan mereka. Mitra, dalam bertetangga pun tentu banyak hal yang tidak boleh kita lakukan terhadap tetangga kita. Hal-hal yang dilarang ini adalah sebagai bentuk penghormatan kita terhadap tetangga kita. Jangan sampai karena dalih sudah dekat, sudah kenal, sudah bestian atau bersahabat, maka kita harus tetap tidak boleh semena-mena dan kita harus tetap memuliakan serta menghormati tetangga kita. Seperti itu Bu Dewi. Oh, jadi begitu ya Umi ya. Dalam bertetangga itu kita harus memuliakan tetangga ya Umi. Betul ya. sekali. Dan juga kita harus saling menghormati ya Umi ya. Betul Bu Karena Dewi. tetangga itu kita anggap seperti keluarga kita sendiri. Betul. Ya, Umi ya. Iya, benar, Karena Umi. keluarga terdekat kita adalah tetangga kita. Benar Umi. Maaf Umi, izin bertanya boleh? Silakan Bu Dewi. Ada berapa hal yang tidak boleh dilakukan kepada tetangga di sekitar lingkungan kita, Umi? Baik, pertanyaan yang bagus Mitra. Kadang kita suka lupa hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya Bu Dewi. Iya. Sahabat Mitra, ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan terhadap tetangga kita. Yang pertama Mitra, jangan membuka aib. Dalam sebuah hadis, Rasul diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim bahwa jika kita menutupi aib muslim lainnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutupi aib kita di dunia hingga di akhirat kelak. Masya Allah, luar biasa Mitra. Kita hanya menutupi aib teman kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita di dunia saja. Namun Allah membalasnya dengan menutupi aib kita di dunia hingga di akhirat kelak. Masya Allah. Mari sahabat mitra, kita berhenti membincangkan aib tetangga kita. Jangan sampai dijadikan bahan gibah atau gosip, serta ditambah-tambahkan omongan, maka akan menjadi fitnah. Al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ingat sahabat mitra, firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'du dhanni ismu wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya mitra, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya prasangka buruk itu adalah dosa. Dan janganlah kalian menggunjingkannya
antara satu dengan yang lainnya, serta janganlah kalian Saling menggunjingkannya antara satu dengan yang lainnya, serta jangankanlah menggunjingkan serta memperbincangkannya dengan yang lainnya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pemberi Taubat, lagi Maha Penyayang. Ingat mitra, dalam kitab Tanbihul Ghafilin pun dijelaskan bahwa Rasul pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu apa itu ghibah?" Lalu para sahabat pun menjawab, "Yang tahu adalah Allah dan Rasulku." Lalu sahabat pun kembali bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, bagaimana jika yang kami bicarakan atau kami ucapkan itu benar-benar dia kerjakan?" Lalu Rasul pun menjawab, "Itulah yang dinamakan ghibah, sahabatku. Ingat sahabatku, apabila kalian membicarakan aib atau keburukan saudaramu, sedangkan dia tidak mengerjakannya, maka itulah yang dinamakan fitnah." Dan yang kedua mitra, jangan turut campur urusan tetangga yang tidak penting. Kita sebagai tetangga yang baik, janganlah terlalu penasaran dan ingin ikut campur urusan tetangga yang tidak penting. Serta jangan pula kita merecoki keharmonisan rumah tangga tetangga kita. Berikanlah mereka privasi, serta berhentilah kita mempertanyakan sesuatu yang tidak penting dan tinggalkanlah sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga sahabat mitra, jangan pernah membiarkan tetangga kita kelaparan. Sebagai tetangga yang baik, kita tidak boleh kenyang tanpa memperdulikan tetangga kita yang bisa jadi sedang dalam hal kesulitan makanan. Yang keempat, sahabat mitra GIC, kita tidak boleh meremehkan pemberian tetangga kita, apapun itu bentuknya. Misalnya tetangga memberikan makanan, minuman, atau barang yang bermanfaat, maka terima dan hargailah. Jangan ejek dan jangan cibir pemberian tetangga, agar mereka tidak tersakiti hatinya atau tersinggung. Betul, bisa jadi hanya itulah yang mereka miliki Bu Dewi, namun mereka ingin berbagi dengan kita. Seperti itu Bu Dewi. Berarti kita jangan suka berprasangka buruk terhadap tetangga kita ya. Betul sekali Bu. Karena belum tentu kita lebih baik dari mereka. Betul. Ya, mungkin lebih baik kita diam. Betul. Yang tidak bisa menimbulkan jadinya ghibah. Ghibah. Daripada sesuatu yang tidak benar akhirnya ghibah. Iya benar Umi. Maka dari itu ada hadis yang berbunyi salamatul insan fi hifdil lisan. Betul. Keselamatan manusia tergantung bagaimana dengan dia menjaga lisannya. Iya Umi ya. Sampai-sampai Allah menurunkan ayat juga ya Umi ya. Betul Bu Dewi. Barang siapa yang membukakan aib seseorang, maka dia seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Iya Umi. Betul sekali. Ya, Umi. Na'udzubillah min dzalik ya Umi. Summa na'udzubillah. Boleh saya bertanya lagi Umi? Silakan Bu Dewi. Apa saja manfaat hidup rukun dalam bertetangga? Baik Bu Dewi, sahabat mitra yang dirahmati Allah, manfaat hidup rukun dalam bertetangga menurut Islam yang pertama adalah memudahkan, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sudah tentu ya mitra, tolong menolong dalam kebaikan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan berbuat kejahatan. Yang kedua sahabat mitra, hidup menjadi sakinah, menjadikan hidup kita lebih tenang dan tentram. Sudah pasti ya Bu Dewi, dengan kehidupan kita yang lebih tenang dan tentram, maka insya Allah akan menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga sahabat mitra, sistem keamanan lingkungan terjamin. Ingat mitra, kepedulian kita terhadap tetangga kita akan membuat lingkungan sekitar rumah kita
merasa lebih aman dan lebih tertib. Yang keempat, mitra, mengedepankan toleransi. Sahabat mitra, dalam kehidupan bermasyarakat, sudah tentu dan sudah pasti banyak hal yang tidak boleh kita lakukan atau berbeda pendapat. Mulai dari berbeda keyakinan, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan latar belakang, dan perbedaan yang lainnya. Semua itu dalam Islam sudah merupakan menjadi sunnatullah yang lekat dan menjadi takdir. Begitu Bu Dewi. Iya, karena Allah berkata orang yang paling baik, kata Allah, di sisi aku adalah dia yang paling baik dengan tetangganya. Ya Umi, ya, iya. Betul. Ya Umi, karena penting sekali tolong menolong dalam bertetangga itu ya Umi. Betul Bu Dewi. Karena dengan saling tolong menolong itu kita bisa memperdulikan tetangga kita ya Umi. Betul, kita saling peduli dengan tetangga. Dan berarti kalau ada tetangga yang sedang sakit, kita wajib menjenguknya. Dan kalau sedang ada yang kesusahan, kita juga wajib untuk membantunya ya Umi. Apabila ada tetangga yang kekurangan, kita wajib nengok juga ya Umi ya. Mungkin betul, kita dengan bantu semampu kita Bu Dewi. Itulah kita gunanya bertetangga. Iya ya Umi ya. Iya Umi, boleh saya bertanya lagi nih Umi? Mungkin ada pertanyaan bisa Umi silahkan Bu Umi ya. Iya. Bagaimana Umi cara menjaga kerukunan dalam bertetangga? Baik Bu Dewi, sahabat mitra yang dirahmati Allah, cara menjaga kerukunan dalam bertetangga di sekitar rumah kita, yang pertama dan terpenting ya Bu Dewi, kita harus bisa menjaga komunikasi yang baik. Jangan sampai kita miscommunication dengan tetangga kita ya Bu Dewi. Iya benar. Nggak boleh yang namanya kita antar tetangga tidak tegur sapa. Itu sangat dilarang. Karena apa sahabat mitra? Penting sekali menjaga komunikasi dengan baik agar dapat memperkuat hubungan yang baik, serta untuk mencegah konflik, kita harus bersikap ramah tamah serta memberi info yang bermanfaat untuk tetangga kita. Yang kedua sahabat mitra, menghormati privasi tetangga kita. Ingat mitra, setiap individu memiliki hak privasi yang perlu kita hormati. Dan kita harus menghindari diri dari urusan pribadi tetangga kita. Dan yang ketiga atau yang terakhir mitra, menghormati dan mengenali batasan pribadi terhadap tetangga kita. Karena apa Bu Dewi? Dengan menghormati batasan, maka tetangga akan merasa diperhatikan dan dihargai. Seperti itu Bu. Baik sahabat mitra, marilah kita jaga komunikasi dalam bertetangga. Karena apabila kita sudah menjaga komunikasi dalam bertetangga, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan bertetangga kita. Cukup sekian saja mitra. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dan kehilapan milik saya pribadi. Ungzur makola wala tangzur man kola. Usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Umi. Baik, terima kasih atas materinya, tentu sangat bermanfaat buat kita semua. Dan kesimpulan dari kerukunan bertetangga dalam Islam adalah menjaga komunikasi dengan baik dengan tetangga. Saling menghormati, saling menghargai, dan memuliakan tetangga kita ya Umi ya. Baik Mitra JIC, jangan lupa like and subscribe program ini. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Dan kini saatnya saya Dewi Quresin dan narasumber Umi Tuti Alwiyah mohon pamit dan undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.